bagus deh. Kau potato chip. Ya, kau sudah lama tidak ke sini. Kenapa kau memanggilku? Apakah kau kenal dengan Brad? Roti? Aku kenal dia. Selamat ya, Tuan Brad. Apa rahasia terpilih sebagai pemangkas rambut terbaik di kota roti? Rahasia apa lagi yang aku miliki selain mempunyai sepasang mata yang memahami setiap rambut pelanggan dan otak kreatif yang selalu bisa menciptakan tata rambut terbaik dan 10 jari yang kumiliki yang punya kecepatan yang melebihi yang lain. Itu rahasianya. Aku rasa. Wah, kau memang luar biasa. Sekarang sudah selesai wawancaranya, Tuan Brad. Bagaimana dengan dia? Apa yang dia lakukan di sini? Maksudmu, Will, dia semacam asisten, tapi dia mengacau setiap hari. Baru saja ku bilang. Oh, begitu. Kalau begitu, bagaimana dengan perempuan yang di sana itu? Joko adalah kasir. Dia hanya kerjanya belanja terus di internet, tapi aku pura-pura tidak melihat. Baiklah, kalau begitu, ayo kita berfoto bersama seluruh karyawan. Tidak perlu bersama-sama, ambil saja fotoku. Lagi pula aku kan pemiliknya. Hei Brad! Apa? Potato Chip, apa yang kau lakukan di sini, ha? Maaf tidak sengaja dengar percakapanmu. Kau bilang kau yang paling hebat? Lucu sekali. Apa kau bilang? Biar ku perkenalkan seseorang yang jauh lebih hebat daripada Brad. Pemangkas rambut terbaik di dunia yang baru saja lulus akademi top di Paris. Kau lama tidak bertemu. Kau masih ingat denganku kan? Para hadirin, setelah mengalahkan setiap pemangkas rambut di Paris, Baget adalah yang terbaik. Dia sangat berbeda tingkatnya dengan Tuan Brad ini. Baget, namanya tidak ku kenal. Memang siapa dia? Wah, kau memang punya rekam jejak cemerlang. Apa kau berkenan menunjukkan bakatmu di kesempatan istimewa ini? Tunggu. Bukankah ini permintaan yang terlalu berlebihan ya? Oh ya ampun, aku belum pernah mendapat tata rambut bagus seperti ini. Kau memang luar biasa. Jadi Tuan Brad, bagaimana kalau yang terbaik di dunia yang tampil? Para hadirin semua, bagaimana kalau kali ini kita mengadakan kompetisi siapa yang terbaik? Wah, itu ide yang bagus. Kalau begitu, ayo kita mulai. Ini acara eksklusif. Siap-siap siaran langsung. Tuan Brad, kau baik-baik saja. Baget tidak terlihat seperti orang yang punya keahlian biasa. Jangan khawatir, Will. Aku pernah mengalahkan orang itu. Tenang saja. Sungguh? Pertama kali aku bertemu dengannya 10 tahun yang lalu. Tuan, selamat datang kembali. Baget, aku ingin memperkenalkanmu pada seseorang. Mulai hari ini Tuan Brad akan bergabung dengan kita di sini. Halo, Tuan. Halo juga. Terima kasih, Tuan. Lain kali hati-hati. Jaya. Wah, kau benar-benar hebat. Anak itu memang seorang jenius. Aku bosan menjadi penata rambut, karena itu aku mau pensiun sekarang. Bagaimana menurut kalian? Dan penerusku di antara kalian berdua. Betapa hebat pun dia. Dia masih pemula dan baru bekerja di sini kurang dari setahun. Dia tidak akan bisa bersaing dengan kecepatan dan keahlian seperti aku. Brad, luar biasa. Kau memang bakat langka yang belum pernah aku lihat. Dengan melihatnya saja, kau bahkan lebih hebat dariku. Setelah kejadian itu, aku tidak pernah melihatnya lagi. Sudah, jangan khawatir. Dia itu bukan tandinganku. Tenang.
Terima kasih sudah bergabung. Pertarungan terpanas memperebutkan gelar pangkas rambut terbaik di Kota Roti. Yang berhasil menciptakan tata rambut paling indah dalam waktu singkat jadi pemenangnya. Siap, mulai. Sebentar aku minum teh dulu sebelum dimulai ya. Apa yang terjadi? Cepat sekali dia melakukannya. Dengan gaya juga. Hebat, dia melakukannya secepat kilat. Pemenang hari ini Tuan Bucket. Tuan Bucket, apa yang ingin kau katakan setelah menjadi pemenang? Brett, kau tidak punya perubahan sejak aku terakhir melihatmu dulu. Apa kau bilang? Hadirin semua, datanglah ke pangkas rambutku. Karena di tempat pangkasku menyediakan pelayanan yang lebih cepat dan lebih baik. Bucket! 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 Tuan Brett, kau baik-baik saja? Ayo, jangan bersedih. Mungkin kau harus menonton TV agar santai ya. Brett menjadi terlalu angkuh. Ya, dia memang terlalu sombong. Brett menjadi terlalu angkuh. Ya, dia memang terlalu sombong. Ini tidak mungkin. Sejak masih kecil, Bucket hanya tidur selama 3 jam setiap hari untuk berlatih menata dan memotong rambut. Namun dia gigih, rajin, dan teliti, yang tidak bisa dibandingkan dengan Brett. Keluar! Pergi dari pandanganku. Aku tidak mau melihatmu lagi. Keluar! Tuan Brett, tolong buka pintunya, Tuan. Tuan Brett dan Bucket bagian 2. Bukankah aku dengar dia ada di tempat Tuan Brett? Dengar dia lulus dari bakery school di Paris. Potato Chip Hair Shop adalah tempat cukur terbaik di Bakery Town. Astaga, pantas kau mendapatkan kemampuanmu dari Paris. Berapa yang harus kubayar? Ini bonnya. Ya ampun, $2.000. Keterlaluan, bagaimana bisa semahal ini? Ya, kau sudah melihat daftar harganya sebelum kau masuk. Tapi harganya 10 kali lebih mahal dari minggu lalu. Hah, jangan menata rambut di sini kalau kau tidak punya Ya uang. ampun, aku harus bagaimana? Tidak ada tempat cukur lain di Kota Roti. Aku tidak peduli, cepat kau bayar sekarang. Dia menaikkan harga begitu tinggi setelah Brett Barbershop tutup. Terima kasih kembali. Sudah cukup. Berapa piring lagi yang akan kau pecahkan? Apa kau mau membuat restoranku bangkrut, ha? Pergi dari sini. Aku dipecat lagi. Aku merindukan Tuan Brett. Aku ingin tahu apa yang dilakukan oleh Tuan Brett dan Joko saat ini. Kira-kira mereka sedang melakukan apa? Senang bertemu denganmu. Selamat datang di Dataran Impian dan Harapan Bakery Land. Selamat datang. Silahkan menikmati. Joko! Selamat datang. Bukan, Will. Lama tidak bertemu. Jadi kau bekerja di taman bermain ya? Kurasa begitu. Jadi bagaimana kabarmu? Aku bekerja di restoran Meksiko dan aku baru saja dipecat. Kalau kau bagaimana? Bagaimana rasanya bekerja di sini? Selamat datang anak-anak. Semoga kalian bersenang-senang di sini. Aku harus berdiri di bawah terik matahari seharian penuh. Kakiku sakit, kulitku semakin gelap, dan tanganku rasanya seperti mau patah. Dan anak-anak suka sekali bercanda. Sudah, ditahan saja. Potong rambut kan mahal. Kenapa tidak mengerti? Aku hanya ingin rambutku bersih dan cantik. Joko, apa kau tahu apa yang telah terjadi? Ku dengar Potato Chip Hair Shop telah menaikkan harganya 10 kali lipat. Karena mereka tidak punya segmen, mereka bisa menaikkan harganya berapapun yang mereka mau. Itu benar-benar keterlaluan. Ada saja Tuan Brett di sini. Aku harus segera mencari Tuan Brett, apapun caranya. Ya, ku dengar ada yang melihat dia di tempat sampah. Tempat sampah? Bukankah di sana pengemis-pengemis tinggal?
Brett payah. Seharusnya kalian tidak melakukan itu. Dari mana asal-usul itu? Oh, orang itu menakutkan sekali. Melihat yang menakutkan seperti dia. Tuan Brett. Tuan Brett, kenapa kau jadi pengemis, Otak Tuan? Lucip sudah menaikkan harga terlalu tinggi di tempat cukur. Hingga banyak yang tidak bisa memotong rambut. Tuan Brett, kau harus kembali dan membuka tokonya untuk menyelamatkan semua orang di Bakery Town. Brit yang kau kenal sudah tidak ada lagi. Bukankah kau tukang cukur yang sukses sebelumnya? Semua itu adalah masa lalu. Bagiku semua terjadi begitu lama. Aku benar-benar putus asa mencari kamar mandi sehingga aku pergi ke toko. Toko itu adalah tempat tukang cukur eksentrik. Meskipun aku kotor dan miskin, tukang cukur itu berusaha sebaik mungkin untuk mengubah penampilanku. Dia mengubahku menjadi roti yang baru. Sudah berapa lama mereka di sini? Dan mereka hanya pesan satu minuman. Apa yang harus kita lakukan untuk menuju Tuan Brett? Aku tidak tahu. Kelihatannya dia tidak mau kembali lagi. Permisi, kau bekerja di Brett Barbershop kan? Kau adalah... Tuan Brett! Tuan Brett, aku perkenalkan kau dengan seseorang hari ini. Kenapa kalian selalu menggangguku? Aku tidak akan berubah pikiran apapun yang kalian Tuan Brett, katakan. apa kau ingat aku? Hah? Kau? Ini adalah istriku dan anakku. Aku banyak cerita tentang dirimu. Ayah, dia pahlawanmu. Ya, ini adalah tukang cukur luar biasa yang selalu aku bicarakan. Walaupun mahkota yang kau buat telah terjatuh, aku merasa tersentuh atas kerja kerasmu dan itu memotivasiku untuk menjalani hidup. Tuan Brett, mungkin kau tidak tahu, tapi kau sudah merubah hidup banyak orang. Tuan Brett, anak kami akan masuk sekolah dasar. Aku juga mau dipotong rambutku di Brett Barbershop. Terima kasih. Aku mendapat terbaik. Ini berkatmu, Tuan Brett. Karena dirimu, aku menjadi orang paling populer di penjara. Kumohon, tolong aku juga ya. Berkat Tuan Brett, akhirnya aku menikah. Bisakah kau melakukan riasan pengantinku? Penduduk Bakery Town membutuhkanmu, Tuan Brett. Ini adalah gunting yang selalu kau pakai, Tuan. Itu Brett si pengemis. Brett si pengemis. Wah, apa kau lihat itu? Itu menakjubkan. Sepertinya gunting ini jadi tumbuh. Itu artinya waktunya untuk berlatih lagi. Cukup, ayo kita. Untuk menggunakan gunting dengan cara yang paling lembut, tangan harus dilatih. Masukkan tangan ke dalam panci gulat lalu curang dan 1000 kali. Dan kalian mendapatkan indera sentuhan yang akan membantu kalian menemukan satu butir gunting. Dan juga tukang cukur terbaik membutuhkan daya pandang yang luar biasa. Arahkan pandangan kalian ke depan. Tidak bisa melakukan ini. Dan sebagai tukang kau harus punya kekuatan dengan otot. 101, 102, 103. Tuan Brett, kau tidak baik-baik saja? Untuk membuat otot jadi lebih kuat, pelatihan intens adalah keharusan. 103, 104, 105, 1006, 2000, 3000. Baikmu, Tuan Brett. Luar biasa. Bukankah itu
Tuan Baget bagian 3. Karan. Brad melawan Banket. Pertarungan pencukur rambut. Oh, Saya berpendapat bahwa Baget yang akan memenangkan pertandingan. Karena Brad tidak lain hanya seorang penata rambut yang ketinggalan Pendapatku zaman. Baget lah yang akan menang. Karena Brad menurutku adalah pemangkas rambut yang ketinggalan zaman. apa yang kau bicarakan? Yang benar saja, Brad punya sedikit lengat terakhir kali. Biar bagaimanapun Baget memiliki kemampuan lebih. Brad bahkan lebih cepat. Coba lihat, Brad dan Baget akan melakukan pertandingan. Aku harap Brad yang menang. Aku sudah tidak bisa lagi pergi ke salon sejak Potato Chip menaikkan harganya yang terlalu tinggi. Aku juga. Aku harap barbershop milik Brad akan segera dibuka kembali. Ayo kita berikan dukungan pada Tuan Brad. Ya, Ayo. Tuan dan nyonya-nyonya, setelah penantian panjang, pertandingan antara Brad dan Baget akan segera dimulai sekarang juga. Pencukur rambut terhebat di kota roti dan sang penakluk kota Paris yang terpilih, Baget. Lihatlah. Dan pencari kehormatan dari masa lalunya yang sudah lama pergi, Tuan Brad. Pertandingan abad ini untuk singgasana pencukur rambut terhebat. Siapa yang akan meraih kemenangan? Kita saksikan babak pertama di kompetisi ini dimulai. Bagi seorang pencukur rambut, waktu adalah uang. Bisa menciptakan tatanan rambut terbaik dengan waktu yang singkat adalah hal penting. Yang pertama bisa menyelesaikan 5 pelanggan adalah pemenangnya. Tuan Brad, semoga berhasil. 5 pelanggan. Aku bisa menyelesaikannya dalam sekejap. Babak pertama dimulai. Bagaimana dia melakukannya? Di luar dugaan, babak pertama dimenangkan oleh Tuan Brad. Berhasil melakukannya. Sepertinya latihan intensif ada gunanya. Kemampuannya berkembang pesat. Apa yang kau lakukan? Apa kau menjadi lemah karena kemenangannya sekali? Pertandingan semakin seru. Babak berikutnya menghias kue, hal yang wajar jika pencukur punya tim. Di babak ini, kerjasama tim akan menjadi sangat penting. Karena kekompakan adalah hal yang luar biasa. Babak kedua dimulai. Jadi, Giwi. Siap, segera Tuan. Ya, hup. Ya. Potato Chip, berikan aku mangga dan anggur. Apa? Berani sekali kau memerintahku ya? Itu tidak penting sekarang. Aku harus mengalahkan Brad. Hanya kali ini. Cepatlah, aku tertinggal. Baiklah. Kau tidak lihat aku sedang bergerak? Kita tidak punya waktu lagi, lemparkan saja. Lempar saja. Apa yang kau lakukan? Apa? Kau memintaku untuk melemparnya? Dia tidak melemparnya ke kepalaku. Itu salahmu sendiri karena tidak bisa menangkap. Waktu sudah habis. Benar-benar mengagukan, Tuan Brad. Sekali lagi, pemenang babak ini adalah Tuan Brad. Tuan Brad, kita menang. Sekarang tinggal 1 babak lagi. Hadirin sekalian, babak terakhir akan segera dimulai. Tema babak ini akan menegaskan pencukur rambut terbaik di kota ini. Tantangannya menghias kue pengantin super besar. Kecepatan, kerjasama tim, dan nilai keindahan dibutuhkan pada babak ini. Membuatnya menjadi babak yang paling menantang. Bagaimana aku bisa naik ke atas sana? Jangan khawatir. Aku tahu ini akan terjadi, jadi aku membawa tangga. Naik ke atas sana akan menggunakan ini. Wah, apa? Potato Chip, ini terlalu lamban. Lalu harus bagaimana lagi? Yeah.
Berjuanglah Tuan Brett, kau bisa. Kau lakukan dengan baik. Baget, cepatlah. Apa yang membuatmu begitu lama? Ayo kerjakan, ayo. Oi. Sekarang Tuan Brett sedang melakukan sentuhan terakhirnya. Tuan Baget, kelihatannya ini sangat berbahaya untukmu. Brett, aku tidak akan membiarkanmu menang. Apa yang terjadi? Sepertinya Tuan Brett terlihat kurang sehat. Apa? Baget, ayo kerjakan. Dia terlihat lemah. Apa yang tiba-tiba terjadi? Brett akan kalah kalau dia tidak bangun. Tuan Brett, kuatkan dirimu. Kau harus kalahkan Baget dan membuka kembali barbershopmu. Tuan Brett! 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 Apa yang terjadi? Semuanya memberi semangat pada Tuan Brett. Kali ini apa lagi? Ya Tuhan. Kenapa bisa begitu? Ini indah sekali. Tuan Brett, Anda berhasil melakukannya. Tidak dapat dipercaya. Tuan Brett sudah menyelesaikan pekerjaannya. Dan pemenang babak terakhir juga adalah Tuan Brett. Wah iya, akhirnya buka juga ya. Dulu la la la. Wah, ini dia. Sang Tuhan pencukur rambut terbaik yang pernah kulihat. Kau terlalu baik padaku. Berapa lama menjadi pencukur rambut? Kapan mulai membuka barbershop? Aku tidak tahu, karena itu sudah cukup lama. Bagaimanapun, aku sangat senang dengan tatanan rambutmu. Aku senang sekali. Akan kugunakan pada teman-teman. Terima kasih. Sosis emas, sosis perak. Wow, danaunya luas sekali. Cantik sekali. Bagaimana kalau tendanya didirikan sekarang? Wow. Ini bagus. Tuan Brett, barbeque buatan Tuan memang paling lezat. Aku akan main bola dengan sosis. Baiklah. Aku akan tidur siang. Suara ribut apa itu? Will, ada apa? Tuan Brett, sosis jatuh ke dalam danau Sing. Apa? Kau bercanda? Sosis. Apa yang harus kulakukan? Siapa yang berani membangunkan aku dari tidurku, ha? Roti kepang keluar dari danau. Dan kau adalah siapa? Aku adalah Dewa Roti yang agung. Aku adalah penjaga Danau Sing. Mengapa kau menangis terseduh-seduh? Hewan peliharaan kesayanganku sosis jatuh ke dalam danau. Dia adalah sosis gemuk dengan mata bulat. Apa kau melihatnya? Kau bilang sosis gemuk? Tunggu sebentar. Tuan Brett, Dewa Brett yang hebat pasti akan menemukan sosis untuk kita. Ya, jadi kau tidak perlu khawatir. Apa sosis emas ini yang kau maksud, ha? Dia emas dari kepala hingga kaki. Bukan dia, sosis kami hanyalah sosis biasa. Iya, sosis ini terbuat dari emas padat murni dan nilainya bisa ratusan ribu dolar. Apa? Benarkah? Ya, dia memang milik kami. Gold sosis itu milik kami. Tuan Brett,
Tuan tahu itu bukan sosis kita kan? Sosis telah jatuh ke dalam danau. Kenapa Tuan tidak khawatir? Oh, kalian tidak perlu khawatir. Kami punya istana bawah air di sini. Jadi sosis kalian akan sangat senang di bawah sana. Sudah kubilang kan, sosis pasti akan baik-baik saja. Lebih banyak emas, lebih baik. Ayo kita bawa pulang dia. Kalian memilih dengan baik. Kau mewah sekali. Kau kesayangan. Sosis. Apa? Sosis jatuh ke danau. Dan Tuan Brett malah membawa sosis emas ke sini. Tuan Brett, kenapa kau jahat sekali? Bisa-bisanya Tuan Brett membawa sosis berbeda ke toko ini. Begini, kau tidak tahu betapa bernilainya dia, manisku. Aku harus beri makanan ke gold sosis atau sosis emas. Ini, makanlah. Rasanya tidak enak ya. Rasanya lezat, gold sosis. Kau mau kemana? Ini adalah steak sapi berkualitas tinggi. Manis, inilah yang kau inginkan. Ini. Kau suka memilih-milih makanan ya? Sepertinya selera makanmu itu seperti raja. Apa yang ditimbulkan oleh steak premium? Sepertinya dia ingin buang air. Tuan Brett, dia merengek karena dia ingin buang air. Benarkah? Sosis emas, kemarilah dan buang air di sini ya. Mungkin dia tidak ingin buang air di atas surat kabar. Mau coba pakai tempat buang air. Atau mungkin bantal sofa. Sosis emas, kau mau kemana? Coko, sebenarnya pot apa itu? Oh, itu pot berusia 500 tahunnya milik Tuan Brett. Berani sekali dia menodai sejarah tokoku. Tuan Brett, berapa lama lagi kita harus melakukan ini? Benar, kita bahkan tidak bisa bekerja. Benar, itu dia. Emas, perak, apapun dia, aku bisa bangkrut karena mengurus dia. Will, ayo kita cari sosis. Baik, Pak. Dewa Roti, kumohon keluarlah. Siapa yang ribut-ribut kali ini, ha? Kumohon kembalikan sosis kami. Sosis? Bukankah kalian sudah bawa pulang waktu itu? Tapi yang ini bukan sosis kami. Kami tidak bisa hidup bersama dia lagi. Kami merindukan sosis lama kesayangan kami. Baiklah, kalau begitu kalian tunggu sebentar. Sosis ini bernama Smarty Sosis. Berhenti, dan biar aku perkenalkan diriku sendiri ya. Halo, apa kabar? Dengan IQ 352 kredensial dan sebagai anggota Bretsa, aku Sosis Smarty yang terpintar di dunia. Bawa aku pulang bersamamu dan asisten payamu ini akan bisa belajar banyak dariku. Hei, Dewa Roti. Sosis lama kami Tidak benar. Itu memang sosis kita kan? Tuan, ini kenapa? Kau tidak tahu apa-apa. Sosis pintar seperti dia artinya adalah investasi, keuangan dan bahkan marketing bisa diselesaikan olehnya. Barbershop kita akan sangat sukses. Dia benar-benar sosis kami. Iya benar. tentu, bawalah dia pulang. Ayo cepat kita pulang Mau sekarang. tahu asalnya tempat cukur? Di zaman Yunani kuno, tukang cukur juga bekerja sebagai ahli operasi. Siapa lagi kali ini? Begini, ini adalah Biar aku sosis. perkenalkan diri. Halo, aku bernama Sosis Smarty. Aku rasa kau bernama Coko kan? Aku tahu karena Tuan Brett dan Wilt menyebut namamu 3 kali dalam pembicaraan mereka. Hah? Sosis yang bisa bicara? Jangan kaget, aku sangat pintar sehingga bisa bahasa roti. Itu mudah sekali untukku. Bukan itu saja, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Mandarin adalah beberapa dari 56 bahasa yang aku bisa. Tuan Brett, apa kau bisa bicara bahasa Inggris? Iya, bisa. Karena itu izinkan aku untuk menunjukkan kemampuanku. Bonjour, tetap, ni hao, konnichiwa. Bakat luar biasa yang kita miliki di barbershop kita sekarang. Ayo kita berpesta untuk merayakannya. Mau tahu asal-muasalnya pesta? Astaga, Pesta dia dimulai sangat dengan menyebalkan. keceriaan, sosial, dan politik. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hei, berhenti. Apa kau tidak tahu metode mengepel 337? Pel, 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 ska, 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 pel, 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 ska, ska. Kau harus mengepel dengan irama ini untuk memastikan lantainya bersih sekali. Oh, benarkah? Maaf. Jadi sampai saat ini kau hanya membersihkan saja ya? Kenapa Tuan Brett harus membayarmu?
Choco. ya ampun. Kau salah melakukan hitunganmu ini. Apa? Kau menghilangkan titik desimal di sini dan menambahkan 0 ekstra di sini. Fakta bahwa kau melakukan 2 kesalahan pada halaman yang sama membuktikan kau karyawan yang tidak berharga. Kau bilang apa? Bisnis akhirnya berjalan lancar. Will, Choco, sebaiknya kalian belajar banyak dari Smarty Sosis. Ya, kalian dengar itu anak-anak. Belajarlah dariku dan kalian tidak perlu khawatirkan kegagalan. Waktunya untuk kembali bekerja. Lulu. Tuan Brad, meletakkan anggur di atas krim lemon itu aneh. Apa? Kuning dan ungu itu adalah warna pelengkap, jadi memadukan kedua warna itu payah. Kalau kau terus seperti ini, konsumen akan pergi dari toko ini dan kelihatan aneh. Aku kelihatan aneh ya? Oh tidak, bukan begitu. Kau ini kenapa? Kau belajar tentang warna komplementer di sekolah dasar, kan? Jangan bilang kau bahkan tidak masuk sekolah dasar, Tuan Brad. Apa? Beraninya kau bilang itu padaku? Will, bawa dia dan ikuti aku. Tuan, Berhenti, kacamataku. Hei, Dewa Roti! Oh, kalian lagi. Sosis yang suka bicara ini bukan sosis kami. Mau tahu asal-muasal bicara? Dewa Roti, tolong kembalikan sosis kami. Oh, tunggu sebentar di sini. Tuan Brad, sungguh-sungguh kali ini kita harus Baiklah. dapatkan sosis kita yang asli. Ya, ayo kita lakukan itu. Aku sudah muak dengan sosis. Dewa Roti, sosis itu bukan sosis kami. Kenapa kau terus saja memberikan sosis lain pada kami? Sosis ini merupakan juara binaraga, juga merupakan master seni bela diri, gabungan level 20, dan dia juga mantan bodyguard Cake Queen. Ya, dia memang sosis kami. Tuan Brad, apa yang kau lakukan? Sudah tutup mulutmu. Kalau dia jadi penjagaku, tidak akan ada yang berani menyerangku, kan? Ayo. Sekarang kita pergi, sosis kekar. Sosis. Dan siapa lagi kali ini? Ini adalah sosis kekar. Dan dia kuat, juga ahli dalam bela diri. Jadi dia akan melindungi toko kita dari saat ini. Apa yang kau lakukan? Tuan Brad, kau tidak apa-apa. Ada apa? Sosis kekar mencoba buat kita jadi kekar juga. Ya ampun, tolong selamatkan Aku aku. tidak bisa merasakan kakiku. Aku tidak mau. Akan kulakukan. Ya ampun, aku rasa aku sekarat. Ini terlalu menegangkan. Tuan Brad, sosis kekar sedang tidur. Ya, sekarang saatnya. Ayo kita kembalikan dia sekarang juga. Angkat. Tetap saja, kerja keras kita terbayar juga. Benar, aku bisa mengangkat sofa sekarang. Dewa Roti, kumon, keluarlah. Kenapa kalian datang jam segini, ha? Dewa Roti, tolong bawa sosis ini kembali dan kembalikan sosis kami. Ayo. Kembalikan sosis kami kali ini. Kalau tidak, kami tidak akan biarkan kau lolos. Tunggulah sebentar di sini. Sepertinya dia akhirnya mengembalikan sosis kita. Benar, semua kerja keras kita telah terbayar. Ini dia. Ya, inilah sosis kami. Aku merindukan. Dewa Roti, terima kasih banyak. Kami tidak akan kembali lagi ke sini. Tunggu dulu. Aku belum pernah bertemu kue yang jujur dan baik seperti kalian. Aku akan memberikan kalian sosis emas, sosis pintar, dan sosis kekar sebagai hadiah. Apa? Kau bilang apa? Tidak. Jangan ikuti kami. Kontes sosis terbaik bagian 1. Mau? Bagus sekali. Wow, itu luar biasa. Bagaimana dia bisa begitu pintar? Apa yang terjadi? Duduk, lihat di tanganmu. Loncatlah. Wow. Dia adalah sosis terpintar yang pernah aku lihat. Dan dia punya refleksi yang cepat. Ternyata Tuan Brad ada di sini. Bagaimana Anda melatih sosis melakukan trik pintar seperti itu? Dia luar biasa. Biasa saja. Dia itu pintar seperti diriku. Lihat. Kontes sosis?
Masukkan dia untuk kontes ini. Aku yakin sosis akan bisa memenangkannya. Itu terlalu merepotkan. Hadiahnya $1,000. Itu benar. Apa? $1,000? Dan makanan hewan premium untuk pemenang? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Kenapa aku melewatkan ini? Sosis, ayo pergi. Wah, kau baik-baik saja? Hebat sekali dia. Semua sosis di Bakery Town ada di sini. Lihat itu. 1.1 juta, 1.2 juta. Coba kau tunjukkan menara Eiffel yang mana. Mengerti. Semua orang sangat berbakat. Akankah kita memenangkannya? Aku tahu. Oh, bukankah itu sosis Sebastian? Sosis ratu yang terkenal. Iya, dia yang selalu memenangkan setiap kontes tunggal. Dan dia mendapat nilai sempurna 10 di setiap kategori. Iya benar, dan dia mungkin akan memenangkan kontes tahun ini juga. Tentu saja. Sepertinya sosis ratu sangat berbakat ya. Wah, Hei, tidak perlu khawatir. Tahun ini sosis kita akan menang. Mengapa? Karena aku di sini bersamanya. Para hadirin semuanya, kontes sosis terbaik ke-10 resmi aku buka sekarang. Babak pertama adalah jalur rintangan. Hanya sosis yang bisa melewati semua rintangan di lintasan yang bisa maju ke babak selanjutnya. Bersiap, mulai! Bagel. Wow, sosis. Kamu hebat. Tiga sosis telah gugur dan sekarang tinggal 7 yang tersisa dan mereka berlomba ke garis finish. Ini dia rintangan terakhir. Berapa banyak yang akan melewati kayu licin ini? Hotegi! Foxy! Untuk rintangan pertama, Shepherd, Pink, Smarty, dan sosis Tuan Bread adalah pemenangnya. Sosis berhasil melewati rintangan terakhir. Lihat kan? Jadi kau tidak perlu khawatir. Saat keempat sosis ini menyelesaikan balapannya, Sebastian akhirnya bangkit. Apa? Sebastian. Sebastian sebagai juara bertahan terlihat sangat percaya diri. Dia mulai sekarang. Kenapa bisa begitu? Dan akhirnya, Sebastian berhasil menyelesaikan balapan pertama. Bagaimanapun juga, dia adalah juara 9 kali. Sebastianku adalah yang terbaik. Apa-apaan ini? Ini bukan permainan yang adil. Apa ini? Ini sangat tidak adil. Ini adalah tahap kedua dari kontes sosis terbaik. Bersiaplah! Tahap ini adalah tes IQ. Aturannya sederhana. Aku akan mengajukan pertanyaan, sosis akan lari ke jawaban yang menurut mereka benar. Dan 2 finalis akan menuju ke babak terakhir. Jadi inilah pertanyaan pertama. Makanan penutup mana di sini yang menurut kalian adalah penjahatnya? Nomor 1, pai jahat yang terkenal jahat. Dan nomor 2 adalah cake queen. Pilih jawabanmu dan pergilah. Tentu saja ini pai yang jahat. Sosis macam apa yang bisa melakukannya? Apa yang mereka lakukan? Kalian sosis yang payah. Sebastian, bagaimana kau bisa? Ubah pertanyaannya. Baik, Nyonya.
Kami memberikan pertanyaan yang salah. Inilah pertanyaan pertama yang sebenarnya. Dari keduanya, sosis suka makan yang mana? Nomor 1, kotoran. Nomor 2, sebuah tulang. Pilih jawaban dan lari ke sana. Ini sangat mudah, sudah jelas itu tulang. Tuan Brett, lihat ke sana. Sosis milik kotoran. Sosis itu pasti suka kotoran, sangat menjijikkan. Sebastian, apa yang kau lakukan di sana? Lakukan sesuatu. Baik, Nyonya. Ya, benar. Jawabannya adalah nomor 2, tulang. Itu pertanyaan yang sangat sulit sekali. Dua pemenang putaran kedua kali ini adalah juara 9 kali, Sebastian dan sosis Tuan Brett. Sosis berhasil mencapai final. Wow, menakjubkan. Tapi bagaimana Sebastian bisa mencapai final? Aku tidak tahu. Jadi, sekarang kita akan memulai babak final kontes sosis lain. Dan sekarang saatnya aku memperkenalkan kedua finalis tersebut. Sosis pertama dengan IQ teratas, penampilan terbaik, dan hati yang baik. Sosis terbaik di Bakery Town, Sebastian. Dan sosis lainnya di babak final memiliki penampilan rata-rata, IQ rata-rata, dan rata-rata secara keseluruhan. Inilah sosis Tuan Brett. Dan siapa yang akan menjadi juara 10 kontes sosis terbaik kali ini? Jadi babak final dimulai sekarang. Kontes sosis terbaik bagian 2. Para hadirin semuanya, terima kasih atas kesabaran kalian. Akhirnya sekarang kita akan memulai babak final. Babak terakhir adalah kontes kecantikan. Dua tukang cukur akan menata rambut masing-masing sosis. Dan sosis yang lebih bergaya akan dinyatakan sebagai pemenang. Sudah jelas siapa yang akan menang. Tidak ada yang bisa mengalahkan Sebastian. Kalian tidak pernah tahu sampai kontesnya berakhir. Lagi pula, kami memiliki Tuan Brett yang membantu kami. Kemana dia pergi? Tidak tahu. Sekarang, sudah siapkah kau bertemu tukang cukurnya? Tukang cukur yang bertanggung jawab atas rambut Sebastian adalah tukang cukur terbaik di Bakery Town, Tuan Brett. Diam saja. Sang ratu berjanji kalau aku menata rambut Sebastian, aku akan dapat hadiah uang 10 kali lipat. Tapi tetap saja, bagaimana kau bisa bertukar sisi seperti Kau itu? mengkhianati kami demi uang. Dasar pengkhianat. Jadi, kira-kira siapa yang akan menata sosis Tuan Brett? Tuan Brett sudah tidak bersama kita. Will, kau harus melakukannya sendiri. Apa? Kau ingin aku bersaing dengan Tuan Brett? Kita tidak bisa keluar dari kontes kan? Ambillah. Aku tidak yakin. Kau pasti bisa. Itu bukannya Will. Iya, dia kan asistennya Tuan Brett. Apa ini? Ini Wilk asisten Tuan Brett kan? Hai sosis, ini aku. Will, apa kau yakin tidak ingin mundur? Kau tidak punya hak untuk bicara. Dasar pengkhianat. Jadi, apakah kalian semua sudah siap? Baiklah, jika begitu, mulai babak finalnya. Sekarang, atas sosisnya akan menjadi yang terbaik. Sebastian, aku akan pastikan kalau dirimu menjadi yang terbaik. Percayalah pada keterampilan jeniusku. Aduh, lepaskan. Kenapa kau menggigit hidungku? Sebastian mengira sepertinya hidung Tuan Brett adalah bola. Sosis payah, lepaskan aku. Lepaskan. Will, sekarang ini kesempatanmu. Sebastian telah menggigit hidung pengkhianat itu. Dia pada dasarnya membantu kita. Baiklah. Kenapa tidak keluar? Sosis payah. Lepaskan. Aduh. Sebastian, sebaiknya kita mulai menata rambutnya.
Sekarang apa lagi? Dasar sosis payah. Apa? Sosis payah? Kirim orang kurang ajar itu ke penjara bawah tanah segera. Harap tenang yang mulia, karena kontesnya belum berakhir. Kau benar. Kemudian memenjarakannya setelah itu. Menjauhlah. Ya, mari kita akhiri babak persaingan yang sangat sengit ini. Sekarang, ayo kita lihat hasil karya mereka. Wow, sosis Tuan Bread ini terlihat sangat elegan dan juga megah. Terlihat bagus. Sekarang, mari kita lihat Sebastian. Sebastian, aku kehilangan kata-kata sekarang. Nah, sekarang izinkan aku memperkenalkan juri untuk babak final ini. Selamat datang, Cake Queen. Apa kau bercanda? Ratu akan membuat penilaian terakhir untuk putaran ini. Sebagai sponsor kontes ini, aku berjanji untuk bersikap adil dan seimbang dalam penilaianku. Apa-apaan ini? Sang ratu kembali untuk menjadi juri kontes. Sudah jelas siapa yang akan menang. Sekarang aku akan mengungkapkan keputusanku yang adil. Mari kita mulai dengan sosis Tuan Bread. Dekorasi krim kau sudah ketinggalan zaman, terlalu otoriter dan berlebihan. Nilainya 0. Aku akan nilai sosis berikutnya. Oh, Sebastian, lihatlah tampilan liar dan alami ini. Fantastis. Dalam skala 1 sampai 10, 100. Pemenang hari ini adalah Sebastian. Sebastian, selamat. Kau telah menjadi juara yang ke-10 kali. Sebastian selalu menang pada akhirnya. Bagaimana Tuan Bread bisa melakukan itu pada kita? Dia sangat kejam. Sosis, kau melakukannya dengan sangat baik. Kau adalah pemenang sesungguhnya hari ini. Surprise! Kalian semua melakukannya dengan baik hari ini. Pengkhianat. Tuan Bread, bagaimana kau bisa membantu agar Sebastian menang? Tunggu dulu biar ku jelaskan. Tada! Aku tidak punya cukup uang untuk membeli rumah hewan peliharaan untuk sosis. Itulah satu-satunya alasan kenapa aku menerima tawaran Cake Queen. Fakta bahwa sosis tidak memiliki rumah hewan peliharaan sendiri benar, itulah yang mengganggu. Tuan Bread, jadi kau melakukan semua ini untuk sosis. Tentu saja, aku sangat menyayangi sosisku. Sosis, sekarang kau dapat menikmati rumah baru. Tuan Bread. Pernikahan Putri Cake. Ya ampun, apa yang kau lakukan? Itu tidak baik, tidak baik. Benar-benar barang murahan yang kau gunakan. Hari ini hari pernikahanku. Aku ingin semua dilakukan dengan benar. Apa itu berlebihan? Ini yang aku minta. Sedikit kastard terbaik dihias dengan yogurt Prancis organik yang banyak. Dan buah-buahan paling langka yang terbaik yang bahkan sedang tidak musim. Coklat Belgia hasil ukiran tangan, stroberi raksasa dihiasi dengan parutan emas sungguhan. Itu tidak berlebihan kan? Dan jangan lupa, aku juga layak dapat sedikit minyak truffle. Hari ini hari terbesar bagiku. Jadi lakukan dengan benar. Hei, kau. Oh, ya. Aku perlu pijat. Aku bekerja seharian dan tanganku sakit. Baik. Hanya itu kemampuanmu? Lakukan lebih keras. Baik, Yang Mulia. Tidak sekeras itu. Aku ini putri. Berani sekali kau. Aku benar-benar minta maaf. Kau, Choco? Iya. Tenggorokanku sakit. Bisa ambilkan aku minum? Enak. Kenapa rasanya tidak manis? Tidak enak. Aku mau minum jus. Minuman yang enak. Katanya tempat cukur terbaik di Bakery Town. Pelayanannya mengerikan.
baru benar. Kali ini kau beruntung, Pak Tua. Lain kali akan kuadukan pada ibuku. Kalian akan dijebloskan ke penjara, Brad. Tidak perlu, Bu. Dia sudah pergi. Hei, kau tidak apa-apa, Pak. Benar-benar kurang ajar putri itu. Kurasa aku sudah tidak punya tenaga lagi. Ayo kita tutup tokonya. Maaf, tapi kami mau tutup. Tapi aku mohon, aku perlu bantuan. Hari ini pernikahan mantan kekasihku, aku harus cantik. Pernikahan mantan kekasih. Iya, ya sekarang dia menikah dengan seorang putri. Dulu adalah milikku. Begini, bertahun-tahun yang lalu, aku dan dia adalah pasangan saat kuliah dulu. Dia bekerja keras untuk mendapat pekerjaan di Istana Sugar. Dia janji akan bersama. Aku mendukungnya, memastikan dia dirawat. Tapi pekerjaan membuat banyak orang tertarik padanya, terutama Putri. Dan kami putus. Kurang ajar. Teganya dia berbuat seperti itu. Kita harus merias gadis ini sekarang juga. Ya benar. Dan membuat keluarga kerajaan itu membayarnya juga. Aku terlalu lelah. Apa dia tidak bisa kembali nanti? Pak, jika kau membantunya, aku akan lembur setiap malam sampai akhir bulan. Benarkah? Pembalasan itu pantas diperjuangkan. Aku juga akan bekerja di akhir pekan. Sungguh? Kita harus bekerja. Ya. Oh, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Kue keju sepertimu perlu hiasan yang bagus. Bagaimana menurutmu? Aku tahu. Aku harus terlihat seperti apa? Buat aku terlihat seperti seorang putri. Hiasan buah tinggi di atas kue keju. Tidak, itu tidak benar. Aku mohon, Pak. Aku perlu 10 kali lebih cantik darinya. Akan mengejutkan semua orang dan juga mantanku. Ya, aku rasa kita tidak punya pilihan. Nah, ambilkan aku bahan-bahan mahal itu. Baik. Bagaimana? Terlihat bagus. Aku tidak mau meminta, tapi apa kau bisa tambahkan buah lagi di atasnya? Kau tahu nanti akan berat. Ya, aku tahu. Aku bisa mengatasinya. Mangga dan anggur tentu. Dan mereng. Ya, bagus sekali. Aku lebih cantik dari Putri. Bagus sekali. Aku benar-benar lebih cantik darinya. Aku tidak sabar ingin menunjukkan pada penampilan baruku. Aku tahu dia pasti. Apa kau yakin bisa ke sana? Tentu saja. Kecantikan memang terasa berat. Bodohnya aku mengira bisa terlihat seperti seorang putri. Aku hanya ingin membalas mantanku. Jangan menyerah dulu. Cara untuk menang adalah menjadi dirimu sendiri. Aku bisa memperbaikinya. Biarkan aku menjadikanmu kue keju terbaik. Baik, terima kasih. Baik, waktunya mulai. Aku belum pernah melihat sebelumnya. Aku merasa seperti orang baru. Iya, dan ini jauh lebih baik daripada Itu sebelumnya. benar-benar cocok untukmu. Kau harus berangkat sekarang. Jangan sampai ketinggalan pernikahan. Terima kasih. Semoga berhasil. Tunjukkan pada mereka dirimu yang baru. Buat dia menyesal karena telah meninggalkanmu. Terima kasih banyak. Dah. Kita semua berkumpul di sini. Rambut konyol ini berat sekali. Kurasa Putri tidak pernah dengar ungkapan sedikit lebih baik ya. Iya, benar. Benda itu bisa memicu kebakaran. Dia bisa menjebloskan kalian ke penjara. Dan sekarang kita bertukar cincin. Oh ya ampun. Siapa itu? Ada apa ini? Oh, cantik sekali. Dia lebih cantik daripada Putri. Diam. Siapa itu? Selamat ya. Dia memang sempurna untukmu. Tunggu, apa kue keju ini mantan kekasihmu? Mantan kekasih, apa itu berarti sekarang kau lajang? Boleh aku minta nomor teleponmu kalau boleh? Hei, aku juga mau. Tidak ada nomor teleponmu aku ya? juga. Kasih Boleh, berikan. berikan nomor teleponmu ya. Apa kau ada dalam notebook? Boleh aku meminta
memintamu menjadi temanku? Cantik, aku lebih istimewa. Dia sangat cantik. Sebaiknya Ayolah, kita Nona. bicarakan tentang aku. Berapa nomormu, Nona? Ini hariku. Semua ini salahmu. Aku tetap bisa menjebloskanmu ke penjara. Boleh ku minta Tidak. nomormu? Tolong, maafkan Tidak Amin boleh. yang mulia. Berapa? Berapa nomornya? Berapa nomornya? Berapa nomornya? Ayo berikan. Ayolah. Cantik sekali.